Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Rehan Zaki ingin memaparkan sedikit sejarah korupsi di Indonesia sebagai tugas untuk mata kuliah pendidikan anti korupsi. Pertama-tama, sejarah korupsi di Indonesia. Korupsi di Indonesia sudah membudaya sejak dulu, sebelum dan sesudah kemerdekaan, di era Orde Lama, Orde Baru, berlanjut hingga era reformasi. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas korupsi, namun hasilnya masih jauh panggang dari api. Periodisasi korupsi di Indonesia secara umum dapat dibagi menjadi dua, yaitu periode pra-kemerdekaan dan pasca pra-kemerdekaan. Budaya tradisi korupsi yang tiada henti karena didorong oleh motif kekuasaan, kejayaan, dan wanita. Perebutan kekuasaan di kerajaan Singgosari, Majapahit, Demak, dan Banten merupakan salah satu contoh dari budaya tradisi korupsi ini. Perlawanan rakyat terhadap Belanda dan seterusnya sampai terjadinya beberapa kali peralihan kekuasaan di Nusantara telah mewarnai sejarah korupsi dan kekuasaan di Indonesia. Kehancuran kerajaan-kerajaan besar seperti Sriwijaya, Majapahit, dan Mataram adalah perilaku korup dari sebagian besar para bangsawannya. Pada tahun 1755, dengan perjanjian Giyanti, VOC memecah Mataram menjadi dua kekuasaan, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Tahun 1757 atau 1758, VOC memecah Kasunanan Surakarta menjadi dua daerah kekuasaan, yaitu Kasunanan Surakarta dan Mangkunegaraan. Kesultanan Yogyakarta juga dibagi menjadi Kesultanan Yogyakarta dan Pakualaman. Dalam buku History of Java karya Thomas Stamford Raffles, dikenal sebagai Gubernur Jenderal Inggris yang memerintah Pulau Jawa tahun 1811 sampai 1816. Hal ini menarik dalam buku itu adalah pembahasan seputar karakter penduduk Jawa. Penduduk Jawa digambarkan sebagai nrimo atau pasrah terhadap keadaan, namun di pihak lain mempunyai keinginan untuk lebih dihargai oleh orang lain. Dalam kalangan kerajaan elit, raja lebih suka disanjung, dihormati, dan tidak suka menerima kritik dan saran. Dalam aspek ekonomi, raja dan lingkaran kaum bangsawan mendominasi sumber-sumber ekonomi di masyarakat. Rakyat umumnya dibiarkan miskin, tertindas, dan tunduk, harus mematuhi apa kata, kemauan, dan kehendak penguasa. Komitmen pemberantasan korupsi merupakan tonggak penting dalam pemerintahan sebuah negara. Terlebihnya di Indonesia, hampir setiap pemilihan kepala negara tak luput dari kesungguhan meneropong apa komitmen yang diberikan oleh calon kepala negara untuk memberantas korupsi. Komitmen pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentu masih terngiang dalam pendengaran kita. Bahkan mungkin lengkap dengan cengkok gaya bahasa dalam pidatonya yang disampaikan bahwa dirinya akan berada di garda terdepan dalam memberantas korupsi di negeri ini. Rupanya komitmen yang disampaikan oleh SBY ini bukan barang baru. Pendahulunya Soeharto pernah menyatakan komitmen yang sama. Saat itu tahun 1970 bersama dengan peringatan Hari Kemerdekaan RI. Soeharto, presiden saat itu, mencoba meyakinkan rakyat bahwa komitmen memberantas korupsi dalam pemerintahannya sangat besar, dan ia juga menegaskan bahwa dia sendiri yang akan memimpin pemberantasan korupsi. Sehingga tidak ada keraguan, saya sendiri yang akan memimpin. Di dalam sejarah, di masa awal Orde Baru, pemerintah menerbitkan Kepres nomor 28 tahun 1967 tentang pembentukan tim pemberantasan korupsi. Dalam pelaksanaannya tidak bisa melakukan pemberantasan korupsi secara maksimal, bahkan bisa dikatakan hampir tidak berfungsi. Masih di tahun yang sama, mantan wakil presiden pertama RI Bung Hatta memunculkan wacana bahwa korupsi telah membudaya di Indonesia. Padahal lanjut Hatta, korupsi telah menjadi perilaku dari sebuah rezim baru yang dipimpin Soeharto. Padahal usia rezim ini masih begitu muda. Hatta seperti merasakan cita-cita pendiri Republik ini telah dikhianati dalam masa yang masih sangat muda. Ahli sejarah J.J. Rizal mengungkapkan, Hatta saat itu merasa cita-cita negara telah dikhianati, dan lebih parah lagi, karena korupsi itu justru seperti diberi fasilitas
Padahal menurut dia tak ada kompromi apapun dengan korupsi. Orde Baru bisa dibilang paling banyak mengeluarkan peraturan karena masa Orde Baru yang cukup panjang, namun sayangnya tidak banyak peraturan yang dibuat. Itu terlalu efektif, tidak berlaku, membuat korupsi sedikit berkurang dari bumi Indonesia. Menyambung pidatonya di Hari Kemerdekaan Rakyat Indonesia 17 Agustus 1970, pemerintah Soeharto mengeluarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Aturan ini menerapkan pidana penjara maksimum seumur hidup serta denda maksimum 30 juta bagi semua delik yang dikategorikan korupsi. Di masa kepemimpinan Megawati Soekarno Putri, berbagai kasus korupsi menguap dan berakhir dengan cerita yang tidak memuaskan masyarakat. Masyarakat mulai meragukan komitmen pemberantasan korupsi dari pemerintah karena banyaknya BUMN yang ditenggarai korupsi namun tidak bisa dituntaskan. Korupsi di Bulog salah satunya. Di tengah kepercayaan masyarakat yang rendah terhadap lembaga negara yang seharusnya mengurusi korupsi, pemerintah Megawati kemudian membentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disingkat KPTKP. Pemerintah Megawati kemudian membentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disingkat KPTPK. Pembentukan lembaga ini merupakan terobosan hukum atas mandeknya upaya pemberantasan korupsi di negara ini. Ini yang kemudian menjadi cikal bakal Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. KPK lahir, namun pemberantasan korupsi tak pernah terhenti. Perjalanan panjang memberantas korupsi seperti mendapat angin segar ketika muncul sebuah lembaga negara yang memiliki tugas dan kewenangan yang jelas untuk memberantas korupsi. Di era Presiden SBY, visi pemberantasan korupsi tercermin dari langkah awal yang dilakukan dengan memberikan instruksi Presiden nomor 5 tahun 2004. Dan menggunakan paradigma sistem hukum, pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono diuntungkan sistem hukum yang mapan. Keberadaan KPK melalui Undang-Undang Nomor 30 tahun 2022. Kemauan politik yang kuat ditunjukkan untuk mendukung lembaga pemberantas korupsi di negeri ini, yang nantinya akan dicatat sebagai sejarah balik atas panjangnya upaya pemberantasan korupsi yang selama ini dilakukan. Semoga. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada tugas kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal wallah wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.